Pemirsa, kondisi para pengungsi korban gempa bumi saat malam hari di posko pengungsian di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur masih memprihatinkan. Mereka tinggal di bawah tenda terpal seadanya dan minim penerangan. Berikut laporan jurnalis MJN Rifki Nafis dan juru kamera Sabago Visesa. Ya pemirsa, dan beginilah bagaimana kondisi salah satu posko masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Cianjur, tepatnya di RT 01 Kampung Banjar Pinang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Dan memang kalau kita perhatikan kondisi posko di malam hari memang masih cukup memprihatinkan karena mengingat tenda ini sendiri pun dibangun secara swadaya, bahu-membahu oleh masyarakat. Dan dalam tenda ini juga kalau kita lihat memang dalam kondisi terbuka sehingga memang rawan dengan cuaca buruk dan juga suhu malam hari yang memang juga lebih dingin. Dan kondisi ini memang juga mempengaruhi kesehatan dan juga daya tahan tubuh masyarakat yang tinggal sementara di posko ini. Dengan beberapa di antara mereka sempat mengeluhkan berbagai masalah kesehatan seperti flu, sakit kepala, juga masuk angin. Meskipun memang ada pihak-pihak yang mendistribusikan obat-obatan kepada masyarakat di posko ini, tapi masyarakat masih tetap mengeluhkan terkait dengan jumlah obat-obatan tersebut karena sifat dari obat-obatan ini pun harus dikonsumsi secara rutin begitu, jadi cukup cepat habis ketika dikonsumsi secara rutin setiap hari. Dan dapat kita saksikan saat beristirahat pun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan alat tidur seperti matras ataupun kasur. Hal ini juga menunjukkan dari bantuan yang masih kurang merata dari instansi-instansi ataupun pihak-pihak yang memang ingin membantu. Dan di posko ini memang mayoritas diisi oleh anak kecil dan juga perempuan karena masyarakat ataupun warga posko yang pria seringkali melakukan posko atau patroli maksud kami di posko-posko sekitar tenda ini untuk menjaga keamanan. Dan kita lihat memang kebutuhan utama di sini adalah salah satunya popok dan juga bahan-bahan untuk anak kecil, mengingat memang banyaknya jumlah warga anak kecil dan juga perempuan. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan salah satu warga ataupun masyarakat korban bencana Cianjur yang berada di posko ini dengan Bapak Emdang. Ya, Selamat, saya Emdang. Selamat malam Bapak Emdang. Malam. Bisa diceritakan bagaimana kondisi posko ini khususnya di malam hari? Oh iya. Di malam hari kami masih mendapatkan kendala, salah satunya penerangan listrik jikala mati listrik. Kedua, kalau ada sekarang musim penghujan, kebetulan di posko ini posko perempuan, kebanyakan anak-anak balita, ibu-ibu, jadi kita masih tendanya masih belum layak. Ini di sampingnya karena belum ada penghalang untuk angin, untuk udara gitu. Jadi rawan untuk anak kecil untuk demam, sakit. Nah, untuk itu kami sangat membutuhkan sekali untuk bantuan ini. Dan juga kebetulan ini posko perempuan. Kalau untuk laki-laki sendiri lain posko. Dan kalau malam hari seperti ini kita mengadakan patroli bergilir untuk laki-laki khususnya, gitu Pak. Kemudian melihat kondisi pencahayaan ataupun kelistrikan di posko ini, seberapa pentingkah kelistrikan itu digunakan untuk masyarakat posko ini? Karena memang ini sebuah kebutuhan pokok juga begitu Pak? Iya, sangat penting sekali untuk penerangan, apalagi kan masih banyak anak-anak balita kecil yang rawan sekali kalau malam pingin ke kamar kecil gitu. Dan kebetulan juga kamar kecil juga kita masih kekurangan, jadi kita rawan untuk khawatirnya terjadi jatuh atau kepleset apalagi musim hujan seperti ini. Sangat penting sekali untuk pengenalan ini. Kemudian kami juga masih melihat kurangnya selimut ataupun alat tidur seperti matras ataupun kasur. Itu bagaimana harapan Bapak sebagai warga di posko ini? Ya, betul sekali harapan saya terhadap siapapun donatur atau pemerintah yang bisa membantu kami untuk alas tidur khususnya, karena kami masih beralaskan matras sama terpal. Kami mengharapkan sekali dari bantuan donatur atau pemerintah untuk bisa membantu kami untuk tempat tidur sama untuk makanan bayi, untuk popok. Kami sangat mengharapkan sekali sekiranya bisa bantu kami untuk menjalankan ini gitu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Emdang. Ya.
Dan itu tadi salah satu perbincangan kita dengan salah seorang warga yang tinggal ataupun berada di posko Desa Banjar Pinang ini. Dan memang kondisinya masih cukup memprihatinkan sehingga memang butuh perhatian dari banyak pihak. Namun juga harus diingat bahwa perhatian yang dimaksud tidak hanya memberikan donasi hal-hal yang sebenarnya sudah dimiliki di posko ini. Seperti dalam pantauan kami, dalam aspek makanan, posko ini sudah mencukupi sehingga membutuhkan donasi ataupun bantuan di hal-hal lainnya seperti selimut, kemudian fasilitas-fasilitas lain seperti pencahayaan dan juga kamar kecil ataupun sanitasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rifki Nafis Basya, Sabagu Visasa, Metro TV.